We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Kakek Akmal Bajang Sasak, pemuda Sasak, penggiat kurir buku Lombok dan juga relawan PMI Lombok Barat. Wow, ini kemana-mana bawa buku nih berarti. Ya, pagi Bang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Oke, Ya, lo tinggalnya di mana di Lombok ini? saya tinggalnya di Dusun Dasan Belo namanya, Desa Jembatan Kembar Timur di Kecamatan Lembar, lebih dekat ke Pelabuhan Lembar sebenarnya. Akses ke penyeberangan ke Bali, lebih dekat dari situ. Oke. Akses penyeberangan ke Bali hanya satu atau ada dua? Hanya satu di Pulau Lombok, itu Oh, di hanya Pelabuhan satu. Lembar, iya. Di Oke. Pelabuhan Lembar. Nah, sekarang sudah nggak ada bule yang seberang ya? Kalau sekarang udah sepi Bang, Sepi palingan ya? bule-bule yang memang stay di sini atau yang kontrak di sini yang permitnya masih aktif sih sebenarnya. Oh, jadi bolak-balik ke Masih Bali. ada. Iya. Wow. Itu kalau ke sana udah nggak seperti di Indonesia itu ya? Kalau kita sebelum ke COVID. pulau betul kayak ke Bali, terutama kalau di Lombok tuh kayak ke Gili Trawangan itu udah serasa kita yang jadi wisatawan gitu, Bang. Iya. Karena bangun tidur pun kita udah ketemu orang berbahasa mancanegara semua kan gitu. Saya ingat di pelabuhan itu kalau mau masuk ke pelabuhan ada sebelah kiri ada penjual es ya. Iya. Penjual es degan atau es kelapa muda atau es dawet itu saya lupa. Yang ke belah kiri itu dagang jualin dagang es kelapa muda dia. Kelapa muda, ya. Iya. Waktu saya nunggu balik ke Bali, kadang mampir ke sana itu. Oh siap. Oke. Kakek Amal sebagai seorang musafir ilmu di Lombok, apa yang Anda lakukan? Silakan. Baik, ya jadi sebelumnya kenapa dan apa yang saya lakukan di Lombok itu sebenarnya suatu hal yang sederhana dan mungkin bukan hal yang luar biasa. Jadi berawal dari satu keresahan dan kegelisahan diri sendiri, di mana di kampung halaman saya kan rata-rata itu mata pencariannya adalah petani dan buruh tani dan buruh gudang, buruh panggul yang ada di Pelabuhan Lembar, karena akses lebih dekat ke sana. Di mana saya pribadi melihat adik-adik saya pada saat itu, khususnya di dusun saya, itu kan setiap mereka pulang sekolah, di zaman SD, SMP pulang sekolah, hampir saya lihat bahwa waktu bermain mereka tersita untuk membantu orang tuanya ikut ke sawah dan sebagainya. Nah, berawal dari situ berinisiatif untuk buat satu tempat bermain, tetapi yang tidak hanya bermain, tetapi dapat satu edukasi atau bermain sambil belajar gitu. Karena keterbatasan segala sesuatunya, jadi hanya memanfaatkan halaman rumah tanpa bangunan. Persis tepatnya halaman rumah. Begitu kita ajak ke adik-adik itu untuk ikut bermain dengan mengadopsi permainan tradisional yang ada, itu tepatnya sekitar tahun 2009. Tahun 2009, pasca saya tamat SMA persisnya. Nah, di mana dari bermain itulah saya coba merubah satu sanksi-sanksi dari sebuah game-game tradisional itu, yang biasanya mereka kalau kamu kalah, ambilin saya barang ini ya.
cariin saya barang ini itu sebagai sanksi di sini atau saling panggul ya, saling ini. Jadi akhirnya saya coba rubah dengan beberapa buku kayak buku puisi, terus membaca buku cerita rakyat. Yang kalah itu sebagai pembaca dan yang pemenang inilah sebagai penyimak di situ. Ternyata menurut adik-adik kami itu sangat menarik ya dan tergugah juga. Nah, akhirnya mereka pun sampai ada yang nanya, boleh enggak kita pinjam bukunya gitu kan. Akhirnya saya yang kebingungan karena nggak punya ketersediaan buku-buku cerita gitu kan. Akhirnya cari cara, bersyukurnya pada saat itu saya diizinin oleh pihak sekolah, salah satu SD yang terdekat dengan kampung saya gitu. Jadi minjam buku itu saya dapat hanya diperbolehkan minjam 5 buah majalah Bobo pada saat itu. Dari 5 buah majalah Bobo inilah berawal menjadi rumah baca sampai dia menjadi kurir buku gitu. Nah, kenapa saya coba lakukan itu? Akhirnya saya kebingungan dari mana sih saya bisa dapat buku. Sebenarnya pada dasar itu kenapa nanti ini menjadi salah satu penyebabnya kurir buku itu lahir gitu. Alhasil di sela-sela kerja saya coba sisihkan itu namanya Rp500 untuk buku. Rp500 untuk buku ini saya tabung pakai botol mineral ya Bang. Jadi botol mineral itu namanya koin udah masukin. Dan bersyukur bisa dapat buku. Mungkin tidak semudah membeli buku di kota-kota besar Bang. Yang mungkin kita bisa dapatkan buku loak dengan harga miring. Tapi berbeda halnya dengan di Pulau Lombok gitu. Walaupun ada kota Mataram yang disebut sebagai kota, tapi juga susah juga gitu. Nah berangkat dari situ akhirnya saya bisa punya buku dan tentunya saya juga harus memenuhi kebutuhan hidup. Jadi saya sembari bekerja kan Bang. Itu fenomena pertama. Setelah terjadi itu, saya coba melamar satu pekerjaan ya di sebuah perusahaan ekspedisi jasa pengiriman barang. Dari situlah awal kenapa menjadi lahir kurir buku. Nah, di saat itu saya ngantar paket. Jadi setiap rumah si pelanggan ini saya gedor, Pak. Jadi saya gedor, Pak, boleh tanya nggak punya buku layak baca atau tidak? Jika ada, jika sudah tidak dibaca, boleh tidak kami minta atau disumbangkan ke kami, ke rumah baca saya. Nah, pada saat itu bahasa-bahasanya seperti itu. Dan bersyukurnya jika yang ada, maka saya dapat, Pak. Gitu. Paket sudah habis dihantar, barang saya masih penuh. Di box saya di belakangnya masih penuh. Penuh apa? Buku donasi dari para donatur yang rumah-rumahnya kami gedor. Kami coba ketuk untuk bisa menghasilkan buku. Dari situlah cikal bakal dia melahirkan menjadi kurir buku. Nah, itu sejarah singkat kenapa jadi kurir buku. Gitu. Nah, ini berjalan sendirian nih, Bang? Awalnya berjalan sendirian, Mbak. Yeah. Awalnya saya berjalan sendiri. Seiring berjalannya waktu, tepatnya sekitar 2013 yang lalu, keresahan itu udah berbeda, bukan lagi ke adik-adik yang baca tulis atau panggim-panggim dengan tradisional itu, Bang. Tapi lebih ke pemuda ya, anak-anak remaja yang tamat SMA, yang tidak melanjutkan kuliah, atau yang kesulitan mendapatkan kerja. Bahkan keresahan melihat beberapa anak-anak muda kami yang mungkin dianggap sebagai benalu di kampung. Nah, dan baik itu di kampung-kampung tetangga. Berubahlah mindset itu untuk melahirkan satu hal kreatif pada saat itu, Pak. Yaitu keterampilan atau skill. Yang kami rekrut adalah mereka yang sudah nggak begitu dihiraukan atau lebih tepatnya itu adalah dianggap sebagai benalu lah di kampung itu, preman lah lebih itu, yang lalu diindikasikan ke hal yang kriminal gitu kan. Biasanya kalau udah nganggur, tampang tak jelas itu biasanya arahnya ke kriminal. Akhirnya saya coba satu pelatihan kecil yang saya ingat waktu itu saya punya modal itu hanya 250 untuk beli peralatan sederhana untuk mengajak teman-teman itu. Mulai dari buat gelang rajut, terus sampai buat gantungan kunci dengan bahan-bahan yang ada. Kebetulan saya ada kenalan di Kota Mataram yang jual-jual souvenir. Hasil dari mereka saya coba titip. Sebelum mereka mau bergerak ikut nganter buku, cari donasi buku. Gitu. Jadi lebih ke skill dulu awalnya. Nah, akhirnya saya punyalah relawan itu pada saat itu adalah anak-anak muda.
Nah, mereka yang bergerak, Pak. Jadi ada yang tindikan, ada yang tatoan. Udah pikirin nanti walaupun mereka dijat. Tapi saya berharap dengan dari kurir buku, kenapa kurir buku akhirnya bilang kreasi dan literasi gitu. Jadi kreasi itu lebih ke relawannya, konsep-konsep yang kami lakukan. Literasi itu lebih ke mengajak adik-adik untuk minat membaca dan tertarik membaca. Itulah akhirnya saya bilang kurir buku itulah kreasi dan literasi gitu kan. Nah, sementara seiring berjalannya waktu, saya semakin dibukakan mata bahwa ternyata di pulau saya yang kecil ini, itu ternyata masih banyak anak-anak muda di kampung-kampung yang mau berbuat, hanya saja keterbatasan untuk mengakses, untuk memperoleh. Karena bisa dibilang sebagian besar atau mayoritas masyarakat di Pulau Lombok itu pekerjaannya adalah berladang, berkebun, dan bertani, dan nelayan. Jadi mau nggak mau, begitu saya coba main ke pinggiran-pinggiran Pulau Lombok, Bang, termasuk ke Lingkar Rinjani dan ke pesisir selatannya Pulau Lombok, itu saya sempat menemukan beberapa anak muda yang cuman nganggur dan tapi mereka ada yang sekedar tamat SD, SMP, SMA, tetapi bisa baca tulis. Tapi rasa ingin tahunya tentang hal-hal baru melalui media buku dengan saya coba menyodor-nyodorkan beberapa buku yang saya bawa, itu mereka tertarik. Akhirnya saya punya inisiasi untuk kenapa enggak sisa buku yang lebih yang mungkin jarang kebaca di rumah, di Leleyah Baca itu sendiri atau di base camp-nya Kurir Buku, saya bagi ke mereka, Pak. Nah, dan teman-teman tuh bisa enggak satu saat kami disupport. Dari situlah saya coba inisiasi sama beberapa kawan-kawan untuk yuk kita cari donasi buku dengan konsep menjemput dan mengantarkan donasi dari para donatur. Gitu, Bang. Akhirnya bukan tanpa kendala juga sih, Bang. Mungkin kalau kendala jelas kita bicara operasional di situ teman-teman dengan mata pencarian mungkin hanya dari skill. Souvenir tidak selalu laris terjual, nah, tetapi ternyata teman-teman itu sudah menemukan nikmatnya untuk berbagi antar sesama. Karena mereka ngerasa punya teman baru. Nah, dari situ sampai hingga ini, jadi kami masih bergerak untuk mengumpulkan dan menjemput donasi buku dan teman-teman kami alhamdulillah masih bisa kami berbagi buku ke mereka. Nah, di mana untuk operasional yang kami coba lakukan adalah dengan konsep koin untuk literasi. Masih dengan pola dulu di saat saya ingin membeli buku itu, Pak. Jadi dari masing-masing relawan kami yang punya koin susuk mereka belanja yang receh 1.000-an, 500, udah celengin ke situ gitu. Hanya sekedar membuat mereka beli bensin jemput donasi ataupun mengantarkan. Nah, itu sepintas langkah sampai dia bisa lahir si kurir buku ini sih, Bang. Nah, ini udah satu pulau ya? Sebenarnya kalau untuk pergerakannya kami sudah bisa dibilang se-NTB dan sampai ke NTT, Bang. Oh, oke, oke. Ya, Siapa yang mengorganisir ini semua? Kakek saya Akmal sendiri sendiri? sih, Bang. Iya, Wow, betul, saya wow. sendiri. Dan oke, ini terjadi ini juga terjadi di Jakarta, di Heeh, Malang juga ada betul. yang membuat hal serupa. Tetapi ada yang tidak diatur, ada Iya, yang diatur satu orang. Nah, ini bagaimana ngaturnya dari NTT, NTB, bagaimana ngatur semuanya itu? jadi kalau saya pada dasarnya untuk bisa semakin banyak yang bergerak, bahkan kurir buku itu ada di lereng Gunung Sindoro Sumbing, Bang. Oh, Itu oke, juga ada rumah baca kami di mana sebagai dari teman-teman kurir buku. Tepatnya kurang lebih sekitar 2014, 2015 lah. Jadi hmm, ada kawan-kawan di Semarang juga yang ngerasa mereka gampang dapat buku, tapi gimana nih cara kita coba sebar keluar iya, gitu. iya, Akhirnya di situ mereka sepakat bahwa di Semarang itu mereka membuat base camp kurir buku gitu. hmm, Dan dari situlah lahir koneksi kami. Kebetulan saya juga ikut berorganisasi dari relawan Palang Merah, terus iya, di beberapa ke aktivitas anak muda untuk mencari relasi dan untuk gerakan positif dan skill terutama untuk hmm, menyokong si kurir buku kami yang di Lombok, Bang. Nah, saya terlibat di pecinta alaman, coba masuk ke ranah orang pecinta alam, kenal anak-anak backpacker,
Dan saya juga masuk ke sebuah komunitas motor yang mungkin dianggap hanya menu-menuhin jalan, Bang. Tapi di komunitas motor klasik saya, tepatnya Ya. di komunitas CB, ada niatan yang mungkin kurang bagus menurut orang yang saya sisipin untuk bisa tergabung di situ. Saya ingin mengajak teman-teman itu juga mau berbagi tentang buku itu. Jadi Oke. karena keterbatasan biaya kirim, akhirnya dari Basecamp tuh saya mem untuk mengantar buku itu adalah berkolaborasi sama lintas komunitas, Bang, Iya. termasuk anak motor. Jadi Ah, anak motor yang touring mau ke mana, saya tanya, "Kalian mau touring ke mana?" "Oh, saya mau touring ke Bima, Bang. Boleh nggak saya nitip 1 kardus buku oke. ke rumah baca ini, nanti kalian janjian di sini." "Oh, Wow. boleh, Bang." Dan itu ternyata berjalan, Bang. Termasuk Hmm, teman-teman dari Semarang, dari Jakarta yang khususnya anak CB dan anak-anak backpacker Indonesia, iya iya. komunitas. Jadi dari mereka kadang saya menitipkan sebuah buku, Pak. Karena kami Oh, keterbatasan untuk ongkos kirim sebenarnya. Kalau kita iya. bicara untuk banyak donasi donatur dari luar mau mengirim buku ke Lombok untuk mendukung kegiatan kami di Lombok, hanya kadang ngerasa berat tuh di ongkos kirim, Bang. Iya iya iya, betul. Nah, Mhm. saya pun berpikir dan teman-teman di Lombok berpikir, gimana caranya buku ini sampai dan bisa kita salurkan ke teman-teman kami yang banyak butuh, terutama ke timur lagi, Bang, dari Lombok ke timur itu. Mhm. Akhirnya karena saya lihat di grup touring anak motor ini banyak ya, jadi saya Mhm. coba aja masuk, walaupun dibilang nggak tahu malu, nggak urus lah gitu kan. Jadi saya abaikan pernyataan-pernyataan seperti itu, ternyata seiring berjalannya waktu, banyak juga teman-teman touring itu yang tertarik, Bang. Mmm. Wow. Ada yang sampai ngabarin, "Bang, saya mau touring ke Lombok nih. Ada yang mau dititip nggak buku di mana?" Sampai mereka yang menawarkan. Kalau Iya dulu iya. saya yang meminta gitu. Seiring berjalan waktu sekarang banyak teman-teman itu yang meminta, Nah, sampai sekarang menanyakan masih ada. berarti ya? Alhamdulillah masih, Pak. Nah, ini aja ini ada mau dikirim, mau saya transfer ke Bima sama ke Dompu. Masih baru saya packing dan di era pandemi ini malah tambah bertambah, Bang, permintaan dari kawan-kawan yang di pinggiran. Mhm. Ditambah dengan adanya sosmed ini sih sebenarnya. Kalau dulu awalnya gerilya dulu, Iya main-main iya. ke kampung-kampung, ke pinggiran-pinggiran itu sampai kita di saat main kadang mereka memang tidak ada pergerakan, tapi dengan coba ngobrol, apa nih yang kira-kira menarik di sini sambil menggali potensi wisata dan apa. Jadi saya coba masuk dari potensi yang ada di kampung itu sih. Oke oke. Wow wow. Nah, sekarang ada berapa volunteer yang bergabung? Kalau Kalau di sampai hari ini, NTB, sampai NTT? kalau NTB, NTT banyak sebenarnya, Bang, teman kita nggak sistem data karena paling umpamanya di NTT nih ada 2 3 orang yang kami kenal. Nah, Iya. nanti mereka juga punya lingkup kecil. Jadi kalau karena Oh, teman-teman dari luar udah 1 2 orang yang kita anggap sebagai koordinatornya aja. iya iya Kenapa iya. kami jarang tidak harus menanyakan mereka ada berapa relawan, mereka ada berapa volunteer yang ikut bergerak di situ, kami takut mereka tersinggung karena itu nanti larinya ke lintas daerah. Iya Kan iya. takut ada penilaian bahwa kita ingin mencari tahu bahwa, oh ternyata anak-anak timur nih, nggak begitu mau bergerak. Nah, untuk menghindari mereka berasumsi seperti itu, Bang. Jadi Mhm. ya sudah, selama misinya adalah tetap bergerak saja gitu. Penting Iya iya. kegiatan ini tetap tumbuh gitu aja. Tapi bisa diketahui mereka menggunakan bukunya dan sebagainya? Bisa, Bang. Oke. Nah, salah satu caranya adalah mereka kadang nanti kan, eee, live kecil itu bawa buku ini ke guna dan saya selalu berpesan ke teman-teman itu, jika buku itu sudah terlalu lama, agar tidak terjadi penumpukan buku di itu, dibuat moving antar rumah baca atau antar penggiat. Mmm. Jadi nanti kita Mhm. barteran. Iya iya Jadi iya. adik-adik tuh pakai ngerasa walaupun itu bukan buku baru ya, Bang, tetapi karena judul dan ininya mungkin yang baru, gambarnya yang baru kelihatan, itu jika di-rolling adik-adik itu kan jadi tertarik, nggak bosen karena hanya ngelihat pajangan buku itu saja gitu. Iya iya iya. Iya. Mhm. Kalau bersyukurnya sih sampai hari ini dari buku-buku yang kami salurkan, alhamdulillahnya, terfungsikan gitu, Bang. Karena Iya. beberapa teman-teman itu aktif mengabarkan bahwa kegiatan mereka masih aktif gitu, Bang. Tidak hanya Oh. sekedar musiman atau momen-momenan. Iya iya. Wow Itu sih wow yang sependek yang berjalan selama ini di Guru Buku. wow. Luar biasa, Bang.
Oke, saya masuk ke pertanyaan saya ya. Ya Bang. Menyisir jalanan kala itu mencoba mengantar buku, yang mungkin di sini ada ilmu, sedikit ilmu yang mereka tunggu. Nah, apa yang terjadi di Lombok sehingga Anda mengantar buku ke sana kemari? Mungkin ini udah dijawab, tetapi apa yang terjadi di antara kampung di Lombok sebetulnya sih, Kakak? Nah, Mereka sebenarnya tidak kalau ada, mereka nggak ada buku atau bagaimana? sebenarnya buku ada Bang, cuman sayangnya gitu kan, sayangnya untuk yang lebih anggaplah yang terlalu pinggiran, lebih jauh dari pusat pemerintahan, yang sekitar sekiranya mungkin perjalanannya tuh 2 sampai 3 jam. Nah, mereka lebih susah ya dapat buku, paling adanya di sekolah-sekolah pada saat itu. Tetapi kan tidak semua kampung ini sekolahnya juga buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah dan sebagainya kesonding dengan baik atau dipinjamkan sebebas rumah baca gitu, Bang. Nah, di situ mereka ngerasa kan ada keresahan juga terkadang di kampung-kampung itu, yang mereka ingin melakukan satu mini perpustakaan lah kalau bahasa beberapa kawan-kawan kami di kampungnya, termasuk di beberapa TPQ, yang TPQ kampung ya Bang, bukan yang bermodel yayasan. Itu karena mereka adalah rata-rata kadang orang yang sudah pernah coba di luar, kayak contoh kalau di Pulau Lombok yang pernah kuliah di Mataram. Karena Kota Mataram kita mungkin sama-sama tahu bahwa pusat pendidikannya NTB adanya di Kota Mataram itu, Bang. Nah, dari situ tuh contoh kayak foto tadi itu di Sembalun ya, di lereng Rinjani. Sangat lucu gitu bagi saya pribadi, yang jalur mereka itu adalah jalur wisatawan mancanegara naik turun Rinjani, tapi adik-adik kami hanya jadi penonton, gitu. Ternyata di situ juga ada dari teman porter, teman guide, di situ yang ingin berbuat. Ternyata yang mereka bingung itu entah kurang relasi atau, kepikiran untuk mendatangkan buku itu dari mana. Ya, mungkin Karena ada yang betul, inisiatif atau heeh. ya, Nah, sebenarnya keresahan itu yang membuat sampai kurir buku harus berjalan sampai keluar sebenarnya, Bang. Yang tadinya hanya skup kecil di kecamatan saya saja. Nah, dari situ karena ditahu juga sama teman dari cerita-cerita, "Oh, coba minta ke Bang Akmal, oh, coba minta ke kurir buku." Nah, dari bahasa itu. Jadi, saya punya prinsip sebisa mungkin dan sependek kemampuan saya coba akan mensupport mereka. Karena wow. niat baik tanpa support dari sekeliling saya rasa hanya sebentar gitu, Bang. Iya, 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 iya. Heeh. Nah, apakah buku itu hanya dipinjamkan atau diberikan gratis? Kami Barter berarti? gratiskan. Bagi yang belum punya atau yang mereka masih punya sedikit, kadang Oh, sampai itu lebih ke gratis sih, Bang. Cuman kami selalu gratis. menitip pesan. Mhm, Nah, menitip pesan khususnya dari guru buku kami titip pesan, jika nanti buku ini sudah terlalu lama ngendap di sini, jika ada tetangga, kampung tetangga atau yang lain, mmm. kenapa tidak dibarter biar terkesan baru. Iya, iya, Karena iya, mungkin iya. kalau kita akan bicara dalam waktu singkat untuk sering mendapatkan buku, agak susah saya bilang, karena keterbatasan kita masing-masing dan kesibukan kita masing-masing Iya, tentunya saya gitu. heeh. Jadi mungkin alang baiknya sebagai jalan silaturahmi adalah kita coba berkoneksi dengan teman-teman sesama penggiat itu. Iya, Ya iya, jadi iya. bisa dibarter biar stok yang ada di masing-masing rumah baca ini terkesan bukunya ganti-ganti, Pak. Iya, iya. Nah, dan bersyukurnya itu berjalan gitu loh. Iya, heeh. Wow. Itu sih, Bang. Oke, ini ada lagi nih. Setidaknya aku ikut berbuat bukan berarti aku kuat, namun ada niat berbuat dalam semangat. Nah, apa yang Anda dedikasikan kepada anak-anak ini? Apakah juga ada lomba atau apa, kegiatan lain apa yang bisa mendukung mereka dalam prestasi atau pengetahuan selain membaca buku? Silakan. Ya. Yang tapi kalau di guru buku itu lebih ke coba berbagi konsep tidak hanya ke adik-adik tetapi ke penggiat sih, Bang. Jadi di situ kayak model pelatihan-pelatihan mini antar penggiat. Contoh kayak relawan-relawan di salah satu rumah baca dan sebagainya itu, di situ yang saya bawa adalah skill ya pendek yang saya bisa gitu. Contoh saya bisa nyablon nih, Bang. Jadi saya bawa beberapa alat sablon, "Yuk kita latihan sablon di sini."
bisa buat gantungan kunci, kerajinan, itu yang saya coba ajarkan karena kenapa akhirnya saya coba mendedikasikan lebih ke ilmu sih sebenarnya mungkin Bang, atau skill ya. Jadi kalau mungkin kalau buat kayak lomba, saya harus berpikir modal dari mana dan sebagainya. Sementara apa yang saya punya sama kawan-kawan di Lombok itu lebih ke skill ini, bagaimana itu menjadi manfaat jangka panjang. Nah, itu yang saya bilang bahwa jika itu bisa menghasilkan membantu ekonomi para relawannya, saya rasa si rumah bacanya akan bertahan, Bang. Karena si relawan ini punya usaha pendukung. Jadi dia masih sempat untuk makanya lebih ke skill-nya. Kayak saya buat pelatihan sablon dan yang ikut itu tidak hanya adik-adik. Nah, untuk kreativitas ini kan saya lebih coba melihat adik-adik yang SMP, SMA. Karena mereka akan menghadapi ke depan sebagai regenerasi. Nah, Mungkin kami ya, iya, gimana? mungkin gimana? Mungkin kami yang generasi yang sekarang butuh regenerasi gitu. Iya, Jadi iya, iya. agar si rumah baca ini tetap berjalan, agar tidak si pendiri ini mungkin sudah kurang fit dan sebagainya, akhirnya vakum gitu. Iya, iya. Maka biar ada regenerasi, makanya lebih ke skill untuk para penggeraknya gitu. Saya beberapa kali ke Lombok itu mengunjungin pusat tenun nih. Iya, Ya, Sukarare ya. di mana itu tahu namanya saya Di lupa. Sukarare ya, Mungkin ya. yang di Lombok Eh, Tengah. Lombok Tengah ya. Ya, Sukarare. Mengapa nggak mengembangkan tradisi tenun dan sebagainya begitu? Itu yang lebih mengangkat tradisi daerah dan budaya daerah. Sebenarnya bukan nggak mengangkat, tapi kalau untuk suatu sekup pergerakan komunitas, lintas komunitas hal yang kecil gini, itu akan menjadi suatu yang terlalu berat, Bang. Beban, Karena pertama oke. dari biaya, tetapi pertama biaya dan untuk pengadaan alat-alat tenun itu juga lumayan, Bang. Hmm. Nah, sementara yang kita gerakkan ini adalah seperti yang saya sebut tadi adalah rekan-rekan yang kami yang dianggap benalu di kampung-kampung gitu loh, Bang. Preman, Ya, oke. Ya, itu sih alasannya kenapa tidak, tapi tetap kami mengarahkan ke satu hal untuk mengenal itu sih sebenarnya. iya, iya, iya. Mhm, mhm. Nah, kalau di Lombok ada alat musik apa ya? Di sini ada namanya klentang, ada gendang bele, ada rebana 5 namanya. Ya, Nah, itu banyak sih beberapa alat musik. mungkin perlu dikembangkan untuk di kemudian hari. Bersyukurnya itu sih udah, tetapi Udah, wah. Jadi agar kami coba terfokus dengan beberapa alat-alat musik ini, Ya, umpamanya saya berbicara lebih ke literasinya mhm, dan kreativitas bersama teman. mhm. Dan di Lombok saya bersyukurnya kayak kurir buku sendiri, Bang, sudah bermitra dengan berkolaborasi sama beberapa komunitas seni. Iya, Salah iya. satunya saya juga masuk di bagian kalau untuk di Lombok tuh namanya di SPWS, Bang, Mhm. Sekolah Pedalangan Wayang Sasak. Oh, Jadi di wow, situ, wow. nah itu kebetulan juga berdiri 2005, saya kebetulan kenal sama foundernya, ikut berpartisipasi di saat mendirikannya juga. Oh, Nah, wow. di situ ada sampai sudah alhamdulillah udah dapat izin menjadi sekolah kan, Sekolah Pedalangan Wayang Sasak namanya, Bang. Nah, itu foundernya itu namanya Kakek Latif. Mhm. Nah, jadi itu udah berjalan. Nah, itu salah satu. Jadi kadang mereka kita minta pentas yuk ke rumah Iya, baca iya, ini dan iya, iya, iya. sebagainya. Itu Heeh. satu. Yang kedua di sini kami juga ada pergerakan untuk musik dawai atau musik Mhm. khas gambus khas Sasak itu atau penting gambus sebutannya dalam bahasa Sasak itu ada namanya IKPGS, Bang. Eee, Nah, ikatannya itu 10 Lombok. Nah, itu pun udah kita kolaborasi karena konsep literasi kami itu namanya si Batur, Bang. mmm, Konsep pergerakan literasi di Lombok itu kami sama beberapa kawan coba merancang konsep itu, termasuk di teman-teman penggiat rumah baca Sanggar Anak Semesta, mhm, itu namanya Sibaturta. Simak, tulis, simak, baca, tulis, tutur, dan tayang, Bang. mmm, iya, Karena iya. ini kita udah ada digital nih, tapi akhirnya ada tayangnya. Kalau dulu Sibatur. Sibatur itu dalam bahasa Lombok artinya si teman. Iya, Kita iya. coba mengambil filosofinya, berharap Mmm, bahwa adik-adik kami, bahkan kami si penggiat ini ngerasa bahwa belajar itu adalah teman gitu, Bang. iya, 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 oke. Heeh. Itu sih, Bang. Wow. Jadi kalau itu udah ada pergerakannya. Mungkin nanti kalau
mau sharing sama teman-teman bagaimana sih perjuangan teman-teman mempertahankan kesenian daerah, terus kayak wayang, kalau mau direkomendasikan insya Allah nanti saya bisa bantu, Bang. Boleh, boleh, boleh. Ini harus Iya, ini. Bang. Ya, Soalnya saya berkali-kali ke Lombok. Paling saya lihat rumah adat Sasak, iya, lalu Tenun. Saya iya. sampai bingung, Pak, ini ada apa lagi Pak di Lombok? Saya tanya gitu. Soalnya saya bawa mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri kan. Siap. Nah, mereka cuma lihat ya itu rumah Sasak dan Tenun, udah. Terus kadang-kadang ngelihat itu di jalanan pengantinnya. Ada prosesi nyongkolan ya, nyongkolan namanya. Oke, Nah, oke. Nah, itu menarik sekali itu, Pak. Cuma lewat gitu aja kan. iya, Ya, itu perlu dikembangkan. Oke, saya ke menerima donasi buku untuk rumah baca di seluruh pinggiran NKRI. Nah, buku apa saja yang diterima sebetulnya? Oke, silakan. baik. Buku itu umum sih Bang, dari pengetahuan umum, komik dan sebagainya. Hmm. Nah, tetapi nanti kayak di Basecamp itu kami ada lakukan sistem pilah, begitu juga di TBM yang kami salurkan. Ada pemilihan kelas buku. Karena kita kalau anak-anak yang usianya jadi umum, kami terima umum dari buku anak sampai orang dewasa pun kami terima. Iya, Terlebih terlebih jika ada buku-buku yang pengetahuan yang tentang kayak pertanian dan sebagainya. Karena kenapa hanya anak-anak saja nih yang jadi hobi membaca, kenapa enggak orang dewasa juga gitu. Iya, iya, Contoh iya, kalau iya. ada buku pertanian dengan itu kan mereka kayak di Kampung Haya atau di beberapa rumah baca di Lombok, kan orang-orang tuanya itu ada yang bertani. Tani ini, kebetulan kita punya buku tentang itu. Ya udah kita buat jadi bahan diskusi di sanggar itu dan nanti mereka tertarik membacanya gitu. Agar Oke. bisa meningkatkan pertaniannya mereka kayak gitu. Terutama mungkin petani-petani muda yang lebih fresh. Nah, akhirnya dari situ, Bang. Jadi maka Iya, bilang iya. umum, bukunya Oke, umum. jadi tetap ada sortiran itu ya, pemilahan Ada, dan Bang. oh Iya ada. pasti. Di Basecamp itu ada. Nah, biasanya mungkin ini juga perlu saya informasi, mohon maaf mungkin kepada donatur, mungkin bukunya yang tidak kami salurkan, yang menurut dari tim kami, kurir buku sendiri, buku itu kurang layak untuk kita bagikan. Yang mungkin ada unsur-unsur tanda kutip Bang ya, yang itu jadi kami tapi jangan takut bahwa Anda juga tetap ikut di dalam berpartisipasi, karena apa, buku itu akan kami cincang. Kayak contoh buku yang ada mengandung sara dan sebagainya itu kami cincang Bang, dan kami Oke. kiloin. Kami Oh, jual ke pusat gerabah yang heeh, sudah dalam bentuk dicacah, iya, biasa kan itu untuk paket dan mereka iya. terima, walaupun harganya murah, berarti orang-orang yang bukunya mungkin yang didonasikan buku itu tidak berupa menjadi buku langsung, tapi jadi uang untuk operasional mengantarkan buku. Berarti kita Oke. sudah sama-sama tetap ke menjadi hal positif gitu, Bang. Iya, 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 iya. Nah, itu yang Heeh. kami lakukan. Nah, di apa, sorry, saya lupa ya, Senggigi kan? Gimana, Bang? Gigi ya. Bukan Senggigi, di Yang di pulau mana nih? kecilnya apa itu? Gili. Di Di Gili. Gili Gili Trawangan Trawangan. pasti Ya, banyak buku itu. Bule-bule kan banyak, pasti Bang. banyak bawa buku itu. Tetapi kan kalau kita bilang buka langsung ke buku bule untuk ke anak-anak di pinggiran, itu Ya nggak bisa kita harus ya. butuh pendamping yang lebih punya kemampuan tinggi terutama karena Bahasa bukunya lebih Inggris ke ya. bahasa gitu. Iya, iya, iya. Tetapi jangan salah Pak, di situ yang minat baca anak juga tidak baik gitu loh. Walaupun di situ. Nah, Iya, di iya, situ iya. pun ada satu kawan juga melakukan pergerakan. Mhm, Namanya Rumah Baca Pesisir. mhm, Dia juga melakukan pergerakan rumah baca juga di situ juga alhamdulillah dari kurir buku juga support buku ke mereka. mhm. Itu namanya Rumah Baca Bumi Anak Gili Trawangan. Oh, wow, wow, wow. Dan itu juga nah ini besok 17 Agustus mereka buat acara untuk adik-adik itu juga. Kebetulan kami Ah. saling support gitu. Ada itu Bang, dan mereka main di pesisir, ada narinya juga karena kita tetap mengkolaborasikan, budaya sih, sama kayak Iya, kami di sini ada mhm. kayak memacu lontar dan sebagainya itu kami coba angkat kembali. Oh. Oh, wow, Jadi wow. konsep dari beberapa, teman-temanku rumah baca, penggiat rumah baca di sini, bersyukurnya kami masih mau saling dengar untuk berbagi.
Iya, bukan iya. lagi ingin mengagungkan bahwa saya lebih komunitas saya lebih ini lebih ini. Nah, makanya saya pribadi dan teman-teman kurir buku itu sangat takut sebenarnya mensonding kegiatan itu atau harus terliput dan sebagainya, walaupun saya sempat beberapa kali nolak sama kawan-kawan untuk kayak liputan dari beberapa televisi untuk diberitakan, karena apa ya, bukan ketakutan kami malah bukan ke adik-adik, Bang, tetapi ke orang-orang yang tanda kutip, bukan seuzon atau apa. Orang-orang tanda kutip ini yang saya maksud, yang hanya memanfaatkan aktivitas Mhm. kami untuk kepentingan pribadi. Iya, iya, iya. Dan itu terlahir dari bukan hanya pemikiran saya pada saat itu, Pak, tetapi dari relawan-relawan saya atau teman-teman kurir buku. Nah, saya tidak ingin mengecewakan itu, jadi saya pun Mhm. harus ikut. Iya, iya, Sama iya. kayak sosmednya kurir buku Lombok itu baru-baru, Bang, walaupun pergerakannya udah lama gitu. Iya, 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 iya. Oh, oke, oke. Teman saya yang berkecimpung dalam komunitas anak kecil di Bali juga berpikiran begitu. Iya. Sering, ya, eee, partai biasanya. Ya, banyaklah, Bang. Nah, kami coba menghindari itu. Oke, oke, menerima setidaknya aku ikut berbuat, bukan berarti aku kuat, namun ada niat berbuat dalam semangat. Nah, apa yang Anda dedikasikan kepada anak-anak ini sebetulnya? Dari 2007 tadi ya? Dari 2009. 9, ya, Iya, pas 2009, SMA lah itu ya. ya. 2009 Anda keliling sana sini untuk mengabdi ya, untuk Iya. mengabdi, lalu apa yang sebetulnya diberikan kepada anak-anak? Ini kan Lebih ke motivasi ya, Bang. motivasi. Sebenarnya yang lebih ke motivasi bahwa, pentingnya mereka untuk bisa mengenal dunia luar. Oh, Kalau kita oke, bicara kenapa di situ pinggiran. Nah, ya. mungkin saya boleh cerita dikit, ini foto di mana, ini adalah foto di Provinsi Lampung, Pak. Oh, wow, Jadi saya masuk ke pesisir barat Pulau Sumatera, ya. sampai ke Belitung, Pak, Untuk apa? sebelum gempa Lombok. Buku ini untuk mengajak orang-orang di tengah kota itu mendonasikan buku. Dan saya coba mengakses kampung-kampung yang punya rumah baca yang di pedalaman-pedalaman atau di pinggiran-pinggiran NKRI itu sendiri. Wow, wow, Jadi ini saya lakukan dari Pulau Lombok, pada tepatnya itu sekitar tahun 2018 sebelum gempa Lombok. 18. Ya, saya Ya, mengalami kok itu 18 itu di, ya, Lombok. nah, itu saya lakukan keliling, Mbak. Jadi di setiap kota besar, itu saya mencari orang yang mau mendonasikan buku, dan nanti saya akan antar ke pinggiran dari kota besar itu. Alasan Hmm, sederhananya adalah agar sebagai penyambung antar komunitas tengah kota dengan komunitas yang di pinggiran mhm, yang mau bergerak mhm. gitu. Hanya ingin membuka akses itu dan ingin menunjukkan bahwa nggak perlu orang yang dari jauh yang berbuat di situ, Iya, iya, di iya. daerah itu. Heeh, Kalian pun mampu gitu. Masa mhm. iya kalian hanya membanggakan orang yang dari luar yang bergerak di luar itu mampu bergerak. Apa Iya, enggak teman-teman komunitas yang segitu wahnya di tengah kota, mungkin dalam sekali seminggu itu mau ikut berbuat ke situ. iya, iya, iya. Itu tadi foto ke arah pesisir barat gitu, Bang. Nah, Nah, Anda jadi sampai Sumatera dengan biaya sendiri itu? sendiri, Bang. Nah, di Jadi Sumatera tanpa juga ada sponsor, kurir buku? ada, Bang. Nah, Oh. itu juga alasan kenapa bisa kenal Bang Sugeng yang merekomendasikan. Oke, Jadi oke. di Lampung itu malah yang bergiat itu adalah sebagai untuk meningkat komunikasi antara kurir buku di sini sama yang di Lampung itu dari teman-teman pecinta alam. Di situ ada Watala Lampung. Ya, ya, Nah, ya. jadi mereka sebagai tempat pengumpulan donasi buku, itu tadi ya kenapa Oh, saya bilang lintas komunitas airnya, Bang. iya, iya, iya. Wow, wow. Nah, sampai Wah, ke Sumatera Barat, di pesisir, di Curug, di Gunung Dempo, di Kampung Empat juga ada rumah bacanya, akhirnya kita coba kayak itu. Terus di Tanjung Siapi-Api, sampai sekarang di masih ada? mereka masih ada, Bang, Oh, mereka wow, masih ada. wow, luar Karena biasa. di grup jaringan WA ini kita coba ngebangun semangat. Nah, kalau misalnya ditanyakan apa yang saya mampu berikan, jika memberikan
saya bilang kayak untuk prestasi yang lebih tinggi, enggak. Enggak. Nah, kenapa saya bilang enggak? Saya ngerasa bahwa saya tidak punya kemampuan itu gitu, Bang. Iya, 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 iya. Nah, untuk Nah, bisa coba di grup melakukan WA perjalanan. ini, di grup WA hanya kurir buku saja berarti ya? Jadi kalau pribadi sebenarnya kami banyak akhirnya nimbrung di banyak forum-forum grup WA, termasuk di FTBM Forum Taman Baca Nasional. Itu kawan-kawan kami yang di pinggiran yang tidak tahu ada grup-grup seperti itu, saya hanya sebagai tukang masukin, Bang. Hmm. Agar mereka nggak punya jaringan lagi gitu. Iya, iya, Terus iya. kayak di Pusnas itu punya grup namanya PBI, Mhm. Pustaka Bergerak Indonesia. Ya, saya juga masuk aja dah ke situ gitu untuk membuka akses ke kawan-kawan kami yang lain. Akhirnya mereka ada juga di situ. Iya, Nah, iya. tapi kalau khususnya untuk di kurir buku memang di grupnya lebih kami buat teratur, isinya diskusi bagaimana kita mampu bertahan mempertahankan gerakan kita. Iya. Walaupun nanti kita sudah nggak ada, kasarannya seperti Iya, itu. iya, 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 iya. Untuk Itu keberlanjutan sih, lah. Bang. Iya, benar. Mhm. Wow, wow. Oke, terima kasih Kak Akmal untuk Siap, waktunya siap, ini. Bang. Siap. Sharing pengalamannya luar biasa ini dari Iya, Bang. 2009 sampai sekarang. Dan masih nggak percaya, Bang, masih bisa berdiri sampai hari ini masih nggak percaya sebenarnya. Nanti saya ada rencana untuk mengumpulkan pemilik atau bukan pemilik ya, pendiri komunitas-komunitas untuk anak-anak Siap, siap, yang saya pernah wawancara dan siap, Bang. tidak selalu taman baca, tetapi ada yang bergerak dalam seni, kesenian, Betul. ya, dan itu rasanya belum ada yang mengumpulkan ini. Kalau Mungkin sekedar bocoran nih, Bang. Mungkin ya, saya potong dikit mungkin bocoran. Mungkin jika nanti itu siapa tahu bisa menjadi dapat menginspirasi yang saya bilang tadi SPWS itu. Jadi dari dalang sampai pemain musik itu kita pakai bicara anak-anak, Bang. ya, 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 Nah, ya. Aha, dan itu ya, tapi tidak langsung main ke wayang asli, Bang, ya. ya, ya, Kami ya. lebih menggunakan menggunakan sampah benernya. Kita modifikasi menjadi bentuk wayang, dari Ya, limbah-limbah itu, lebih mengedukasi ke situ, walaupun ceritanya juga kita angkat nanti biar adik-adik ini tertarik dulu, baru mereka mau mempelajari lebih ke wayang yang ininya. ya. Dan itu juga lumayan lama, memperjuangkan bersama teman-teman, kebetulan saya juga terlibat di situ gitu, Bang. Nah, Oke, nanti ada yang bilang kalau memang Abang butuh itu, insyaallah nanti saya bisa rekomendasikan dan saya boleh, bisa boleh, komunikasikan ke mereka. boleh, boleh. Ini Bang Paul dari Medan mengatakan benar-benar petualang sejati sekaligus memberi manfaat ke masyarakat luas katanya. Siap. Salam balik, sehat selalu, salam semangat untuk hal baik. Oke, terima kasih Kakak Akmal untuk waktunya, Siap, Bang, sama-sama. untuk sharing pengalamannya. Sangat luar biasa ini. Siap. Masih butuh orang yang seperti Anda. Siap, Bang, siap. Terima kasih Ya Kakak. semoga semakin banyak yang mau Ya, berbuat baik, karena kita semua punya hak yang sama untuk bisa berbuat baik, Bang. oke. Terima kasih. Siap. Yuk, Sampai ketemu di Lombok ini. amin, ditunggu. Amin, amin. Kabar, Bang, kalau nyampe, Bang. Siap, siap. Siap.